الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, terkhusus para alim ulama, para tuan guru, dan ikhwas sekalian, mirsa Khair TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini, kita yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nikmat iman yang kita buktikan dengan menunaikan amal saleh, terkhusus menunaikan ibadah salat dengan menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 181 diriwayatkan oleh sahabat bernama Jundub bin Junada, berasal dari Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Kunyahnya Abu Dzar, populer dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan satu hadis melihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala indama istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na, setiap kali Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, faqala, maka beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagimu ya Allah, saya bersyukur, terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan hidup ba'dama amatana, setelah engkau tahan sementara nyawa kami. Jadi ada amata, ada ba'dama amata. Kalau amata itu artinya mewafatkan, selesai hidupnya. Tapi kalau diawali dengan kalimat ba'dama, itu artinya sementara ditahan. Ditahan sementara, diberikan lagi kesempatan untuk hidup. Kita menyampaikan pada Allah, ya Allah, mudah bagimu untuk mewafatkan kami dalam tidur. Tapi dengan nikmat darimu, engkau berikan kami kesempatan kembali untuk hidup sesuai dengan ajal yang telah engkau tetapkan. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu kehidupannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah sampai pada batasnya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk dimajukan atau dimundurkan. Tapi ingat baik-baik pesan ini. Nabi mengajarkan pada kita, setiap diberikan kesempatan kembali untuk hidup, wa ilaihin nusyur. Maka kita berkomitmen pada Allah, wa ilaihin nusyur. Nusyur itu dari kata nasyara. Yansyuru nashran, sifatnya nusyura. Nusyur itu artinya terpencar untuk kembali membawa bekal. Menyebar untuk kembali membawa bekal. Jadi kalau anda yang tinggal di Lombok, menyebar misalnya, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Bali dan sekitarannya, anda akan membawa bekal untuk balik lagi ke Lombok dengan bekal-bekal yang cukup banyak membuat anda hidup tentram. Itu artinya disebut dengan nasyara. Nasyara ahlu Lombok kharijal bilad liya'udu mazidan mathalan minat tazawud. Menyebar orang-orang Lombok keluar untuk pulang kembali membawa bekal yang berlimpah. Sifatnya disebut dengan nusyur. Nah, anda setiap bangun berjanji, wa ilaihin nusyur, kami sekarang akan menyebar, beraktivitas di muka bumi untuk mencari bekal terbaik sebelum kembali kepadamu ya Allah. Di setiap anda mengucapkan doa ini, anda berjanji kepada Allah bahwa di hari itu anda akan lebih baik daripada di hari sebelumnya. Karena anda akan cari bekal. Jadi mohon maaf, ketika kita bangun, mata kita mulai melihat. Bagaimana caranya sekarang kita diberikan kesempatan hidup di hari ini, mata kita cari bekal untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang beriman yang baik, dia tidak akan pernah menggunakan matanya dalam rangka mencari bekal menuju Allah dengan melihat segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mata kita akan ditanya. Quran surah 17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Karena pendengaran, penglihatan, dan apa yang kita fikirkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka hari ini kita harus mulai hidup kita. Mata kita mesti bermanfaat, cari bekal yang baik lewat pandangan. Telinga kita dengar yang baik lewat pendengaran. Lisan kita cari bekal yang baik lewat perkataan sampai ke ujung kaki kita.
Karena itu Anda tidak akan pernah temukan dalam kitab manapun yang mengatur tentang aktivitas hidup kita kecuali dalam Al-Quran. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada seluruhnya.